Anda jika apa? Tak dikerjakan. Hai, perkenalkan nama saya Mawar Esther Manuru dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori asal-usul kehidupan. Yang pertama yaitu teori kosmozoa. Teori ini mengatakan bahwa kehidupan yang ada di bumi berasal dari suatu sumber lain di jagat raya. Awal kehidupan ini berbentuk spora dan diduga mencapai secara tidak sengaja dari planet. Konsep ini disebut panspermia. Pendapat tentang asal-usul kehidupan yang senada dengan teori kosmozoa adalah dari Julian Huxley. Beliau mengemukakan bahwa kehidupan mungkin dibawa ke bumi dari suatu tempat dalam alam semesta, yaitu dari bagian dalam meteoroid. Yang kedua, teori abiogenesis. Teori abiogenesis terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori abiogenesis secara klasik. Tokoh paham ini adalah ahli filsafat Yunani Aristoteles 394 sampai 322 sebelum Masehi yang berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati yang timbul secara spontan karena adanya gaya hidup. Ini diperkuat oleh Antonie van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan Belanda pada abad ke-18 yang berhasil membuat mikroskop dan melihat jasad renik di dalam air bekas rendaman jerami. Hasil penemuannya tersebut memperkuat teori generatio spontanea atau makhluk hidup berasal dari benda mati atau jasad renik berasal dari air bekas rendaman jerami. Yang kedua, teori abiogenesis modern. Alexander Oparin mengemukakan di dalam atmosfer primitif bumi akan timbul reaksi-reaksi yang menghasilkan senyawa organik dengan energi bereaksi dari radiasi sinar ultraviolet. Senyawa organik tersebut merupakan sok purba, tempat kehidupan dapat muncul. Senyawa organik akhirnya akan membentuk timbunan gumpalan atau koaservat. Timbunan gumpalan atau koaservat yang kaya akan bahan-bahan organik membentuk timbunan jajaran molekul lipid sepanjang perbatasan koaservat dengan media luar yang dianggap sebagai selaput sel primitif yang memberi stabilitas pada koaservat. Meskipun begitu, Oparin tetap berpendapat amatlah sulit untuk nantinya koaservat yang sudah terbungkus dengan selaput sel primitif tadi akan dapat menghasilkan organisme heterofik yang dapat mereplikasikan dirinya dan mengambil nutrisi dari sok purba yang kaya akan bahan-bahan organik dan menjelaskan mekanisme transformasi dari molekul-molekul protein sebagai benda tak hidup ke benda hidup. Yang ketiga, teori biogenesis. Teori biogenesis adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa kehidupan suatu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup pula. Semboyan teori biogenesis adalah omne vivum ex ovo, yang dimana makhluk hidup berasal dari telur. Teori ini berkebalikan dengan teori abiogenesis. Teori ini menerangkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh tiga tokoh. Yang pertama, Francesco Redi. Yang kedua, Lazzaro Spallanzani. Yang ketiga, Louis Pasteur. Eksperimen Pasteur ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan tiga isi sebagai berikut. Yang pertama, omne vivum ex ovo, di mana semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, yang dimana semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Sekian materi penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan